Terima kasih sudah klik video ini ya, Mas, Mbak, guys. Tapi sebelum kita mulai, ayo klik tombol subscribe-nya, guys. Kamu nggak perlu khawatir karena klik subscribe gratis. Dengan klik tombol subscribe, kamu udah bantu channel ini biar bisa terus bagi-bagi tips dan pengalaman menarik setiap minggu, guys. Ingat, klik subscribe orang bayar. Jadi, tunggu apa lagi? Klik tombol subscribe-nya sekarang juga. Happy watching, guys! Halo teman-teman semua, aku mau ngucapin selamat buat teman-teman yang saat ini lagi menjalankan ibadah puasa ya. Semoga puasanya lancar sampai lebaran nanti. Buat sekedar kalian tahu, aku juga setiap hari menjalankan puasa loh. Cuma waktu dan caranya mungkin yang agak berbeda dengan kalian. Kalian pernah dengar yang namanya IF atau intermittent fasting? Nah, itu dia teman-teman. Puasa yang aku jalanin namanya intermittent fasting. Basicnya, puasa kalori dalam jangka waktu tertentu bisa dimulai dari durasi 12 jam, 16 jam, dan bahkan bisa sampai 20 jam sehari. Tergantung kemampuan masing-masing. Tapi buat yang belum pernah dan baru coba, bisa mulai dari 12 jam sampai badan terbiasa dulu. Kalau sudah bisa lebih lama, durasinya bisa ditambah secara bertahap. Dan intermittent fasting bukan diet ya teman-teman, tapi pengaturan pola makan dan fokusnya lebih kepada pendisiplinan jam makan. Jadi ada waktu buat tubuh kita itu untuk mendapatkan asupan kalori dan ada waktu buat tubuh kita break, tidak ada asupan kalori dan memberikan waktu buat tubuh kita untuk mencerna makanan dan memetabolisme semuanya dengan baik. Analoginya buat teman-teman yang kuliah atau kerja, pasti ada jam masuk kerja dan ada jam pulang kerja kan? Durasi jam kerjanya 6-9 jam lalu selesai. Kira-kira apa nih yang terjadi kalau jam kerja atau kuliah sampai 14 jam sehari? Sisa waktunya tinggal buat mandi, makan, tidur, lalu besoknya diulang lagi. Nah, ada yang bilang stres. Apalagi? Sakit. Oke, terus apa lagi? Malah nggak bisa kerja. Ya, kebayang nggak kalau kuliah sampai 14 jam sehari? Mungkin malah ilmunya nggak ada yang nyantol ya. Nah, begitu juga sama buat badan kita teman-teman. Kalau kapan aja kita bisa makan atau setiap saat kita bisa ngemil tanpa ada batasan waktu, badan kita sebenarnya ngomong nih ke kita sendiri. Lu makan terus, kapan gue istirahatnya? Gitu loh. Dan cara tubuh kita berkomunikasi nggak segamblang kayak aku lagi ngomong ke teman-teman kayak gini. Kita mesti perhatian dan peka sama badan kita sendiri, biar kita tahu kalau badan kita itu lagi komplain atau justru sebaliknya. Badan kita say thank you sama kita, apa yang sudah kita lakuin buat badan kita sendiri. Sebagai contoh, sederhana nih teman-teman. Ini bukan jorok ya, tapi ini kita belajar memahami tubuh kita sendiri. Jadi misalnya kalau kita BAB, lalu fesesnya itu bentuknya nggak bagus. Anggap aja misalnya lembek. Artinya ada problem sama makanan yang kita makan yang bikin pencernaan kita jadi nggak baik. Pencernaan yang nggak baik artinya penyerapan nutrisi dari makanan yang kita makan juga nggak maksimal. Lalu kalau kita buang air kecil, kita perhatiin kok warnanya kuning pekat. Artinya tubuh kita kekurangan cairan alias kurang minum. Atau misalnya lagi, hari ini kok aku belum BAB ya, atau malah nggak BAB ya. Nah, itulah cara-cara tubuh kita berkomunikasi dengan kita, teman-teman. Jadi itu tadi penjelasan sedikit tentang intermittent fasting yang biasa aku jalanin. Dari kata fasting yang artinya juga puasa, dari sisi kesehatan yang namanya puasa itu manfaatnya banyak banget, teman-teman. Gula darah jadi lebih stabil, nafsu makan jadi lebih terkontrol, asam lambung jadi juga lebih stabil, pencernaan sehat, dan masih banyak lagi. Nah, di video kali ini aku ada sedikit tips buat teman-teman biar bisa tetap fit dan sehat saat berpuasa. Jadi kuncinya ada pada saat sahur dan saat berbuka puasa, teman-teman. Yang pertama, jadi saat sahur, target kalian adalah mendapatkan asupan nutrisi yang lengkap ya, teman-teman. Jangan lupa, ada protein, ada karbohidrat, dan juga lemak sehat. Untuk protein dan lemak sehat bisa dari sumber mana aja, bebas. Dari sumber hewani, dari nabati, atau suplementasi juga nggak ada masalah teman-teman. Tapi yang perlu digarisbawahi itu untuk sumber karbohidratnya. Pilihlah sumber karbohidrat yang kompleks seperti nasi merah dan banyak konsumsi sayuran. Kenapa sayuran? Karena karbohidrat kompleks atau sayuran dicernanya lebih lama sama tubuh kita dan penyerapannya juga lebih lambat sehingga selama beberapa jam ke depan kita tetap mendapatkan tenaga secara berkala. Dan yang gak kalah penting, sayuran juga mengenyangkan perut lebih lama. Dan saat berbuka puasa nih teman-teman, bukalah dengan 1-3 gelas air putih karena tubuh kalian sudah mengalami dehidrasi yang panjang dan sekaligus membantu melancarkan pencernaan di dalam usus kalian. Lalu makanlah dengan nutrisi yang lengkap juga agar badan kita tidak kekurangan nutrisi dan tetap bisa bekerja dengan normal. Dan di sini teman-teman, ada hal yang aku pengen koreksi sekaligus untuk diingat buat teman-teman.
Mungkin karena iklan di TV yang sering kita lihat atau kebiasaan keluarga selama ini, kalau berbuka puasa itu dengan minuman yang manis-manis. Betul nggak? Nah, aku mau ingetin buat teman-teman, sebaiknya kebiasaan itu mulai dirubah. Karena sebenarnya nggak baik dan justru malah membahayakan kesehatan. Gini teman-teman, aku jelasin ya. Dan aku mau coba jelasin sesimpel mungkin biar gampang dipahami. Jadi selama kurang lebih 12 jam kita berpuasa, kadar gula dalam darah kita itu dalam kondisi rendah teman-teman. Ketika kita berbuka dengan makanan atau minuman yang manis-manis, gula dalam darah kita itu tiba-tiba naik pesat. Lalu di dalam tubuh kita ada yang namanya hormon insulin yang dihasilkan oleh pankreas, yang kemudian dilepas dan otomatis melonjak tinggi juga karena kandungan gula yang tinggi di dalam darah. Tugas dari insulin sendiri yaitu mengubah gula di dalam darah menjadi tenaga dan diantar ke sel-sel tubuh kita. Yang jadi masalah adalah kalau hal ini dilakukan dalam waktu yang sering atau lama, dalam kasus ini saat bulan puasa, berarti selama 30 hari selalu berbuka dengan yang manis-manis. Ini membuat sensitivitas insulin dalam tubuh kita itu menjadi rendah teman-teman. Dan kalau sampai insulin di tubuh kita sudah nggak sensitif lagi, gula di dalam darah menjadi sulit dikontrol. Alias gula di dalam darah tubuh kita tetap tinggi dan nggak ada yang ngurus. Akhirnya kita kenalan deh sama yang namanya diabetes itu. Gitu loh teman-teman. Jadi menurut aku penting buat siapapun juga ya untuk bisa memahami hal seperti ini. Apa sih yang bikin kita kena diabetes? Jadi kalau orang sudah tahu dan paham hal seperti ini, aku rasa orang bakal lebih peduli untuk menjaga kesehatannya. Oke teman-teman, segitu aja tips dari aku. Kalau bisa share video ini semoga bisa bermanfaat buat lebih banyak orang lagi. Dan yang terakhir, selalu jaga badan agar tetap fit dan sehat dan jangan lupa untuk selalu bersyukur ya. Aku Yudika, I'll see you in the next one. Peace!